السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah a'azzakumullah. Satu ketika sahabat Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu sedang menunaikan salat sunnah. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil dirinya, memanggil sahabat Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu yang sedang salat sunnah itu. Sahabat Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla mulai merasakan keraguan dalam dirinya. Apakah harus melanjutkan salat sunnahnya ataukah menjawab seruan dan panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Abu Sa'id bin al-Mu'alla menyelesaikan salat sunnahnya. Setelah selesai salat sunnahnya, barulah beliau menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abu Sa'id bin al-Mu'alla, kenapa dia terlambat menjawab seruan dan panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Sa'id bin al-Mu'alla berkata, kuntu fi salatin. Wahai Rasulullah, saya tadi sedang menunaikan salat sunnah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, alam tasma' qaulallahi azza wa jal. Apakah engkau belum pernah mendengar firman Allah azza wa jal yang ada di dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-24? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul tatkala Allah dan Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi kalian, yang mendatangkan kehidupan yang baik bagi kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah sesungguhnya Allah lah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Artinya seseorang itu bisa jadi tidak mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, itu adalah hak Allah. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikumpulkan di mahsyar, dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Di dalam ayat ini dan sekaligus dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir terkait dengan keutamaan suratul Fatihah. Karena nanti selanjutnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Abu Sa'id bin Mu'alla tentang suratul Fatihah dan keutamaannya. Tetapi yang ingin kita ambil di sini adalah bagaimana kita bersegera
menyambut panggilan Allah Rabbul Alamin dan panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berlambat-lambat dalam menyambut seruan Allah, panggilan Rasul, maka di dalam ayat ini disebutkan akan mendatangkan dampak yang buruk. Yaitu Allah akan menghalangi dia dari berbagai macam kebaikan. Menghalangi dirinya dengan hatinya. Maka oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menunaikan salat fardu, kita pun diperintahkan untuk bersegera. Karena itu pun akan menjadi dampak yang sangat buruk kalau kita berlambat-lambat, apalagi kita tidak mengerjakannya. Maka mari sama-sama kita perhatikan. Hadis ini kita seringkali dengar, di antaranya dikeluarkan oleh Dhiya al-Maqdisi di dalam Mukhtarahnya, yaitu hadis inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamati shalah. Dalam lafaz yang lain salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba nanti pada hari kiamat setelah tauhid tentunya. Setelah orang itu bertauhid adalah salatnya. Fa in salahat salaha sairu amali. Kalau baik seluruh amalnya jadi baik. Wa in fasada, kalau dia rusak fasada sa'iru amali. Amal lain bisa rusak. Ma wajhu hadza? Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana penjelasannya kok bisa seperti ini? Kalau dia baik, salatnya baik, yang lain jadi baik. Kalau salatnya buruk, yang lain jadi buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana penjelasannya? Ternyata penjelasannya ada di dalam suratul Anfal ayat ke-24 tadi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya untuk dapatkan hidayah. Kalau untuk salat fardu saja dia berlambat-lambat, dia tidak bersegera, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya hidayah, kemampuan untuk bisa mengamalkan amal soleh yang lain. Maka Allah tidak akan memberikan kepadanya taufik, kemampuan untuk bisa mengerjakan amal soleh yang lain. Itu ternyata maknanya. Sehingga ketika orang salat, fardunya buruk, bagaimana amalan yang lain? Begitu juga mari sama kita bandingkan misalnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan seruan untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah mengingat Allah. Makna bersegeralah mengingat Allah itu maksudnya adalah bersegeralah mendatangi salat Jumat. Mendatangi salat Jumat, bersegera. Dan itu berarti batas akhir keutamaan adalah ketika khatib sudah berkhutbah. Batas akhir keutamaan, bukan batas akhir sah, bukan. Batas akhir keutamaan. Karena apabila sudah khatib berkhutbah, para malaikat yang mencatat keutamaan yang datang awal-awal, tawawa au suhuf, mereka tutup catatan mereka, wasami'u dzikra, dan mereka pun mendengarkan dzikra yang dimaksud adalah khutbah. Jadi malaikat yang mencatat keutamaan di setiap pintu masjid pada hari Jumat yang datang awal, fal awal, ketika khutbah Jumat sudah berlangsung ditutup catatannya. Malaikat ikut mendengarkan khutbah. Maka itu batas akhir keutamaan, bukan sah. Sehingga keutamaan dia tidak bisa dapatkan. Dengan kata lain, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, seminim-minimnya datang sebelum khutbah dimulai. Seminim-minimnya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli, segala macam aktivitas. Bahkan termasuk jual beli. Kalau tadi sahabat Abu Sa'id bin Mu'alla salat sunnah saja diingatkan oleh Rasul. Yang fardu dia tunda untuk menyelesaikan yang sunnah. Itu saja diingatkan. Bandingkan juga dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Kalau seandainya sudah dikumandangkan iqamah, maka tak ada lagi salat sunnah. Langsung dia ikut bergabung menunaikan salat fardu berjamaah. Jelas di sini muncul kaidah yang dikeluarkan oleh para fuqaha, al-fardu awla minan nafl.
Yang fardu jelas jauh lebih utama dibandingkan yang sunnah atau yang mustahab yang dianjurkan. Bagaimana yang mubah? Jual beli mubah. Orang bertransaksi mubah. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wadharul bai'", tinggalkan jual beli yang mubah. Ini bukan berarti selain jual beli boleh dilanjutkan. Karena memang aktivitas ekonomi pada saat itu kebanyakan yang para sahabat adalah jual beli. Orang yang sedang menghadapi tender, tinggalkan. Orang yang sedang mengerjakan aktivitas pekerjaan yang lain, misalnya laporan belum selesai, tinggalkan. Segera menunaikan mengingat Allah, salat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Apa maksud lebih baik di sini? Tentu kalau bicara lebih baik dengan urusan akhirat, jauh. Tidak akan bisa dibandingkan dan ditandingkan antara dunia dengan akhirat. Tetapi di antara makna, dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Kembalikan tadi yang di suratul Anfal ayat ke-24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketika orang berlambat-lambat, Allah akan makin memberikan penghalang pada hatinya. Sehingga kalau ada orang salat Jumatnya berlambat-lambat, nyaris bisa dipastikan orang itu salat fardunya pun berlambat-lambat. Kalau orang salat fardunya berlambat-lambat, maka nyaris bisa dikatakan amalan lain pun akan semakin terlambat. Sampai sebagian ada yang mengatakan, di antara para ulama ada yang mengatakan, wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Dan tidaklah satu kaum yang terus-menerus berlambat-lambat dalam menyambut seruan Allah Rabbul Alamin, sehingga Allah jadikan semua urusan dia terlambat semuanya. Semua urusan dia telat semuanya. Karena dia berlambat-lambat menyambut seruan Allah Rabbul Alamin. Maka berapa banyak urusan kita berantakan. Urusan kita tidak bisa kita tunaikan dengan tepat waktu, dengan semestinya. Tak lain tak bukan disebabkan bisa jadi kita selalu berlambat-lambat dalam menyambut seruan Allah Rabbul Alamin dan juga seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah, azzakumullah. Bahkan bisa jadi ada sebagian dari kita yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin kok belum kunjung diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Langsung Allah yang menjawab, tidak menggunakan redaksi faqul inni qarib, tidak. Allah tidak katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tapi langsung fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabah doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoanya hanya kepadaku saja, tidak kepada selain aku. Falyastajibu li, hendaklah dia menyambut seruanku. Wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada di atas petunjuk, konsisten di atas petunjuk. Allah katakan falyastajibu li, hendaklah dia menyambut seruanku. Bisa jadi juga doa kita tak kunjung diijabah oleh Allah Rabbul Alamin.
tak kunjung diperkenankan oleh Allah Rabbul Alamin, karena kita pun berlambat-lambat dalam menyambut seruan Allah Rabbul Alamin. Karena kita menunda-nunda. Ketika dipanggil dan diseru untuk menunaikan perintah Allah, kita menunda-nunda. Itu bisa jadi sebab doa kita pun tak kunjung diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Bukankah para ulama telah katakan, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Anda menunda-nunda, Anda berlambat-lambat, maka tidak aneh kalau permintaan-permintaan Anda terlambat semuanya. Tidak segera dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlambat-lambat, bukan. Tetapi kita yang memang sengaja berlambat-lambat. Sehingga akhirnya syarat disegerakan atau dikabulkan doa. Atau bahkan sebagian kita malah justru syaratnya tidak dipenuhi. Bukan hanya berlambat-lambat, bahkan tidak menunaikan syarat-syaratnya. Lalu kemudian isti'jal, tergesa-gesa tapi tidak mau dia memperbaiki dirinya. Dia tergesa-gesa ingin segera diijabah doanya, tapi dia tidak mau berusaha untuk memperbaiki dirinya. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat azzakumullah, maka tidaklah ada satu hal yang menimpa diri kita. Hal itu hal yang tidak baik. Hal itu yang kurang berkenan pada diri kita. Termasuk misalnya keterlambatan, segala tertunda dan segala macam urusan kita tertunda semua. Ingat, kembali kita introspeksi diri kita. Adakah kita orang yang selalu bersegera untuk menyambut panggilan Allah dan Rasulnya? Atau kita malah justru sebaliknya menjadi orang yang berlambat-lambat? Bahkan satu kaum, tadi kita sudah katakan, tidaklah satu kaum berlambat-lambat dalam menyambut seruan Allah, kecuali Allah jadikan terlambat semua urusannya. Kenapa kalau orang misalnya bertanya, mengapa negeri kita masih dalam keadaan yang seperti ini, terlambat dibandingkan negeri yang lain yang sudah maju dan seterusnya? Maka perhatikan, seberapa besar kaum muslimin di negeri kita bersegera dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Atau malah justru berlambat-lambat. Dari situ sebenarnya sudah bisa kita mengambil pelajaran agar dengan itu kita semakin memperbaiki diri kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersegera dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Allahumma gfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ansiril islam wal muslimin wa ahlikil kafarah wal murtadid al-musyrikin dammir diyarahum shaddid shamlahum dha'if quwwatahum zalzil aqdamahum. Allahumma aslih ulatana ulata umir al-muslimin wahdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma arfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wasyada'id wal mihan min baladin hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka anta ar-ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.